Rel kereta di Kampung Cibanteng membelah permukiman warga seperti garis panjang berwarna besi yang tak pernah tidur. Dari pagi sampai malam, suara kereta selalu terdengar. Kadang jauh seperti dengungan, kadang begitu dekat sampai kaca rumah bergetah kecil. Di kampung itu, kehidupan berjalan sederhana. Pagi hari, ibu-ibu berangkat ke pasar membawa keranjang plastik. Para bapak duduk di warung kopi sebelum mencari kerja serabutan. Anak-anak berlarian di gang sempit sambil bermain sandal jepit sebagai gawang bola. Namun keadaan berubah sejak pabrik tekstil di ujung kecamatan tutup mendadak. Banyak warga kehilangan pekerjaan, warung-warung mulai sepi, motor kredit ditarik leasing, bahkan suara tawa di pos ronda pun semakin jarang terdengar. Kalau malam tiba, Kampung Cibanteng terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu rumah dimatikan lebih cepat untuk menghemat listrik. Orang-orang memilih tidur daripada duduk mengobrol sambil ngopi. Di tengah keadaan sulit itu, hanya satu rumah yang terlihat semakin hidup, rumah Uci. Rumah tingkat bercat hijau tua itu berdiri paling mencolok di antara rumah warga yang sederhana. Pagar besinya tinggi, di halaman ada 2 motor baru dan 1 mobil hitam yang jarang dipakai keluar siang hari. Padahal semua orang tahu, Uci hanya seorang janda. Suaminya meninggal 3 tahun lalu karena sakit mendadak. Sejak itu ia tinggal berdua dengan anak laki-lakinya yang masih duduk di bangku SMP bernama Bayu. Entah sejak kapan Uci mulai memberi pinjaman uang pada warga. Awalnya kecil-kecilan, hanya untuk tetangga dekat yang butuh biaya sekolah atau bayar rumah sakit. Tapi lama-lama hampir separuh kampung pernah meminjam uang padanya. Prosesnya mudah, tidak banyak syarat, tidak perlu jaminan surat rumah, yang penting punya niat bayar. Kalau butuh uang, ke Bu Uci aja. Kalimat itu semakin sering terdengar di warung kopi. Meskipun bunga pinjamannya cukup besar, warga tetap datang karena tidak punya pilihan lain. Sore itu, hujan gerimis turun tipis saat seorang tukang gorengan bernama Pak Rahmat mendatangi rumah Uci. Ia mengetuk pagar pelan. Tak lama kemudian, Uci keluar sambil memakai daster coklat dan kerudung hitam tipis. Wajahnya masih terlihat cantik untuk perempuan seusianya, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat orang sulit menatap terlalu lama. "Masuk aja Pak," Uci pelan. Pak Rahmat tersenyum canggung. "Iya Bu, saya cuma mau pinjam dulu, buat modal minyak sama tepung." Uci mengangguk seolah sudah menduga. "Berapa?" 500.000. Tanpa banyak tanya, Uci masuk sebentar lalu kembali membawa amplop putih. Pak Rahmat tampak lega. "Terima kasih banyak Bu Uci, nanti saya cicil." Uci tersenyum kecil. "Iya, asal jangan telat." Kalimat itu terdengar biasa, tapi entah kenapa Pak Rahmat merasa tengkuknya dingin mendadak. Saat ia keluar dari rumah itu, suara gesekan samar terdengar dari belakang rumah Uci. Seperti sesuatu yang besar sedang bergerak pelan di atas tanah basah. Pak Rahmat berhenti sebentar. Ia menoleh ke arah samping rumah Uci yang gelap karena tertutup pohon pisang. Tidak ada apa-apa, hanya suara hujan. Ia menggeleng pelan lalu buru-buru pulang. Malam harinya listrik kampung padam. Warga keluar rumah sambil mengeluh. Pos ronda mulai ramai lagi karena udara terasa panas di dalam rumah. Hasan, Guru ngaji kampung, duduk sambil menyeruput kopi hitam. Usianya hampir 40 tahun, tubuhnya kurus, wajahnya tenang. Ia dikenal sebagai orang yang jarang ikut gosip. Namun malam itu obrolan warga hanya satu, tentang Uci. "Heran saya," gumam Pak Lurah pelan. "Makin kaya aja tuh janda." "Iya," sahut yang lain. "Motor nambah lagi kemarin." Padahal suaminya dulu cuma kuli bangunan. Suara jangkrik mendadak berhenti. Angin malam terasa dingin melintasi gang. Hasan diam saja, sampai tiba-tiba terdengar suara anak kecil menangis dari arah rumah Uci. Tangisnya panjang, tipis, menyayat. Semua orang otomatis menoleh. Rumah itu tetap terang meski listrik kampung mati. Lampu kuning di terasnya menyala sendiri. "Loh, kok rumah dia nyala?" bisik seseorang. Tak ada yang menjawab. Dari kejauhan terdengar suara kereta malam melintas. Gemuruhnya panjang sekali. Saat suara kereta menghilang, tangisan anak kecil itu ikut berhenti. Pos ronda mendadak sunyi. Pak Darto berdehem pelan. Katanya, ia menurunkan suara. "Orang yang minjam ke Bu Uci suka kena sial." "Ah, jangan sembarangan ngomong," sahut Pak Lurah cepat. "Tapi bener," lanjut Pak Darto pelan. "Kemarin si Ujang habis minjam. Seminggu kemudian kecelakaan." Hasan mulai memperhatikan. "Namanya juga musibah," katanya tenang. Pak Darto mendekat. "Kalau satu orang mungkin musibah Kang Hasan, tapi ini udah banyak." Belum sempat Hasan menjawab, seekor kucing hitam tiba-tiba melompat ke atas meja ronda. Gelas kopi jatuh pecah. Semua orang terkejut. Kucing itu menatap lurus ke arah rumah Uci sebelum kabur ke gang gelap. Angin malam kembali berembus dingin. Hasan mengusap lengannya perlahan. Entah kenapa bulu kuduknya berdiri sejak tadi. Malam semakin larut. Warga mulai pulang satu persatu. Saat Hasan berjalan melewati rumah Uci, langsung
Langkahnya melambat. Pagar rumah itu sedikit terbuka. Dari celah kecil, ia melihat Bayu sedang berdiri di teras sambil memeluk lutut. Anak itu tampak pucat, matanya sembab seperti habis menangis. Melihat Hasan, Bayu buru-buru menutup pagar. Namun sebelum pagar tertutup penuh, Hasan sempat mendengar suara aneh dari dalam rumah. Suara gesekan panjang, berat, seperti karung besar diseret di lantai. Hasan terdiam beberapa detik. Lalu, suara itu terdengar sangat dekat. Sejak malam di pos rondo itu, Hasan mulai sering memikirkan rumah Uci. Bukan karena gosip warga, bukan juga karena suara aneh yang didengarnya dari balik pagar, tetapi karena tatapan Bayu. Anak itu terlihat seperti hidup dalam ketakutan yang tidak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Pagi hari di kampung Cibanteng kembali berjalan seperti biasa. Ibu-ibu menyapu halaman, pedagang sayur lewat sambil memukul panci kecil. Anak sekolah berangkat dengan wajah mengantuk. Namun, suasana kampung terasa berbeda. Ada kegelisahan yang menggantung pelan. Di warung kopi dekat rel kereta, orang-orang kembali membicarakan Pak Rahmat, tukang gorengan yang semalam meminjam uang pada Uci. "Belum buka jualan ya dia?" tanya seseorang. "Biasanya jam segini udah lewat." Pemilik warung menggeleng. Tadi subuh katanya belum keluar rumah. Hasan yang sedang membeli kopi hanya diam mendengar obrolan itu. Tak lama kemudian terdengar suara motor berhenti mendadak di depan warung. Seorang pemuda turun dengan wajah pucat. "Itu Pak Rahmat." "Napa? Ketagak kereta." Warung langsung gaduh. Beberapa warga buru-buru berlari menuju rel dekat perlintasan bambu di ujung kampung. Hasan ikut berjalan cepat di belakang kerumunan. Dari jauh suara tangis sudah terdengar. Tubuh Pak Rahmat tertutup sarung lusuh di pinggir rel. Istrinya menangis histeris sambil dipeluk tetangga. Orang-orang berbisik pelan. "Kok bisa? Katanya pas kereta lewat dia malah diem di tengah rel. Kayak orang linglung." Hasan memperhatikan wajah korban yang sedikit terlihat dari balik kain. Aneh, tubuh itu memang luka karena benturan. Tapi wajah Pak Rahmat tampak pucat kebiruan seperti orang kehabisan napas. Bukan seperti korban kecelakaan biasa. Hasan menoleh ke arah rel panjang yang masih bergetar kecil. Entah kenapa dadanya terasa sesak. Saat warga sibuk mengangkat jenazah, Hasan melihat seseorang berdiri jauh di ujung jalan. Uci, perempuan itu memakai kerudung hitam sambil memegang payung. Wajahnya datar, tidak sedih, tidak juga terkejut. Ia hanya menatap tubuh Pak Rahmat beberapa detik sebelum akhirnya berbalik pergi. Hasan memperhatikan langkahnya yang perlahan menghilang di tikungan gang. Ada rasa dingin merayap di tengkuknya. Malam harinya hujan turun deras. Suara air memukul genteng terdengar seperti langkah kaki yang berlari di atas atap. Hasan sedang duduk membaca Al-Quran ketika listrik kembali mati. Rumahnya langsung gelap. Ia menyalakan lampu minyak kecil. Api kuning itu bergoyang pelan tertiup angin dari jendela. Dari luar terdengar suara anjing melolong panjang. Hasan menutup mushaf perlahan. Belum sempat ia berdiri, seseorang mengetuk pintu cepat-cepat. Tok tok tok. "Kang Hasan." Suara Pak Darto terdengar panik. Hasan membuka pintu. Pak Darto basah kuyup oleh hujan. "Napa Pak? Si Ujang meninggal." Hasan langsung terdiam. Ujang adalah pemuda kampung yang beberapa bulan lalu meminjam uang pada Uci untuk memperbaiki motornya. Sejak kematian Ujang, kampung Cibanteng berubah lebih sunyi. Orang-orang masih beraktivitas seperti biasa, tetapi obrolan mereka tidak lagi sebebas dulu. Jika nama Uci disebut, suara langsung mengecil. Beberapa warga bahkan memilih melihat ke kanan dan kiri lebih dulu sebelum bicara. Ketakutan mulai tumbuh pelan di kampung itu. Bukan ketakutan yang gaduh, melainkan ketakutan yang diam-diam tinggal di kepala setiap orang. Hasan merasakannya. Pagi itu ia sedang membersihkan halaman musola ketika Pak Darto datang sambil membawa termos kopi. "Kang Hasan," katanya pelan, "saya mau cerita sesuatu." Hasan berhenti menyapu. Pak Darto jarang terlihat serius seperti itu. "Ada apa, Pak?" Mereka duduk di teras musola yang masih basah oleh embun pagi. Dari kejauhan, terdengar suara pedagang bubur lewat memukul mangkuk. Pak Darto menyalakan rokok dengan tangan sedikit gemetar. "Saya semalam gak bisa tidur." "Kenapa?" Soal Uci. Hasan diam. Pak Darto mengembuskan asap pelan sebelum melanjutkan. "Dulu waktu suaminya masih hidup, mereka miskin banget." Hasan mulai memperhatikan. Rumahnya dulu hampir roboh. Makan aja susah. "Terus?" Pak Darto menelan ludah. "Tapi habis suaminya pergi, entah kemana selama beberapa hari, hidup mereka berubah." "Berubah gimana?" "Tiba-tiba punya uang." Pak Darto menatap jalanan kampung yang masih sepi.
Awalnya sedikit, lama-lama makin banyak. Rumah direnovasi, motor beli baru. Orang-orang heran. Hasan mengingat rumah besar bercat hijau itu. Memang terlalu mewah untuk ukuran kampung seperti Cibanteng. Suaminya kerja apa dulu? Tanya Hasan. Kuli bangunan. Hasan mengernyit. Tidak masuk akal seorang kuli bangunan bisa meninggalkan kekayaan sebesar itu. Sejak melihat ritual di belakang rumah Uci, Hasan mulai berubah. Ia jadi lebih sering termenung. Saat mengajar anak-anak mengaji di musola pun, pikirannya mudah buyar. Bacaan yang biasanya lancar, kini beberapa kali salah. Anak-anak sampai saling pandang heran melihat gurunya melamun. Namun Hasan memilih diam. Ia belum berani menceritakan apa yang dilihatnya pada siapapun, karena ia sendiri masih sulit percaya. Mana mungkin ada orang memelihara sesuatu seperti itu di tengah kampung. Tetapi suara dari sumur tua itu masih jelas terngiang di telinganya. Suara air bergerak dan desisan panjang yang membuat dada terasa dingin. Pagi itu suasana kampung Cibanteng kembali muram. Kabar baru datang dari rumah Bu Sarti, penjual nasi uduk dekat pasar. Perempuan itu jatuh sakit mendadak sejak 2 hari lalu. Padahal sebelumnya masih sehat dan sempat berjualan seperti biasa. Hasan ikut menjenguk bersama beberapa ibu-ibu. Rumah Bu Sarti kecil dan sederhana. Bau minyak kayu putih memenuhi ruangan. Perempuan tua itu terbaring lemah di atas dipan bambu. Wajahnya pucat. Matanya cekung seperti tidak tidur berhari-hari. Saat melihat Hasan masuk, Bu Sarti langsung menggenggam tangan lelaki itu kuat-kuat. "Kang Hasan," suaranya serak dan gemetar. Setelah mimpi buruk itu, Hasan tidak pernah benar-benar merasa tenang. Setiap malam ia selalu terbangun beberapa kali karena suara aneh di luar rumah. Kadang seperti gesekan di tanah, kadang seperti seseorang menyeret karung berat melewati gang sempit. Namun saat diperiksa, tidak pernah ada siapa-siapa. Kampung Cibanteng juga mulai berubah. Warga semakin jarang keluar malam. Warung kopi dekat rel kini tutup lebih cepat. Pos ronda sering kosong setelah jam 11. Bahkan anak-anak tidak lagi berani bermain petak umpat menjelang maghrib. Semua orang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi tak ada yang berani mengatakannya terang-terangan. Pagi itu Hasan sedang duduk di teras musola ketika Bayu datang sendirian. Anak itu tampak pucat seperti biasa, matanya sayu. "Kang Hasan?" "Iya, Yu." Bayu berdiri ragu-ragu, seperti ingin bicara sesuatu tetapi takut. Hasan menepuk tempat duduk di sebelahnya. "Sini." Bayu duduk pelan sambil menunduk. Beberapa detik mereka hanya diam mendengar suara ayam dan motor lewat di jalan depan kampung. "Ibu kamu gimana?" tanya Hasan hati-hati. Bayu langsung menggigit bibirnya sendiri. "Sering marah sekarang." "Marah kenapa?" Anak itu menggeleng pelan. Hasan bisa melihat jemarinya gemetar kecil. "Kang," suara Bayu lirih sekali. "Kalau malam jangan lewat depan rumah saya." Hasan langsung menoleh. "Maksudnya?" Bayu tampak semakin takut. "Pokoknya jangan." Belum sempat Hasan bertanya lagi, Bayu buru-buru berdiri. "Saya pulang dulu." Anak itu hampir berlari meninggalkan musola. Hasan memandang punggungnya dengan perasaan tidak enak. Sesuatu benar-benar terjadi di rumah itu, dan Bayu mengetahuinya. Siang harinya Hasan memutuskan mendatangi rumah Uci. Bukan untuk menuduh, ia hanya ingin memastikan sesuatu. Saat itu matahari sedang terik. Gang kampung terlihat sepi karena sebagian warga masih bekerja. Hasan mengetuk pagar besi rumah Uci pelan. Tak lama kemudian Uci keluar. Perempuan itu tersenyum tipis. "Oh Kang Hasan, saya lewat aja," jawab Hasan tenang. "Sekalian mau silaturahmi." Uci membuka pagar perlahan. Masuk. Halaman rumah itu bersih dan jauh lebih rapi dibanding rumah warga lain. Motor baru terparkir di samping mobil hitam yang mengkilap meski jarang dipakai. Namun suasana rumah terasa aneh, terlalu sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara orang memasak. Hanya bunyi jam dinding dari dalam rumah. Hasan duduk di ruang tamu sambil memperhatikan sekeliling. Lantai keramik putih, lemari besar penuh pajangan mahal. Foto almarhum suami Uci tergantung di dinding. Wajah lelaki itu tampak kurus dengan mata cekung.
Entah kenapa Hasan merasa tatapan foto itu tidak nyaman. "Minum dulu," kata Uci sambil meletakkan teh hangat. "Terima kasih." Mereka mengobrol sebentar soal keadaan kampung. Namun Hasan merasa Uci seperti terus memperhatikannya diam-diam. Tatapannya tenang, terlalu tenang. Tiba-tiba Hasan mendengar suara dari arah belakang rumah. Bruk, seperti sesuatu berat jatuh. Uci langsung menoleh cepat. Wajahnya berubah tegang sesaat. "Itu apa?" tanya Hasan pelan. "Bayu paling," jawab Uci cepat. Namun Hasan sadar suara itu bukan suara langkah manusia, lebih seperti benda besar yang bergeser. Tak lama kemudian terdengar suara gesekan panjang, pelan. Shhh. Jantung Hasan mulai berdetak lebih cepat. Suara itu berasal dari belakang dapur. Uci buru-buru berdiri. "Saya lihat dulu." Hasan mengangguk pelan. Begitu Uci masuk ke dapur, Hasan memperhatikan sekeliling dengan cepat. Lalu matanya tertuju pada lorong kecil di samping lemari. Di ujung lorong itu ada pintu kayu tua yang berbeda sendiri dari bagian rumah lain. Pintunya kusam, dan ada gembok besar menggantung di sana. Entah kenapa Hasan langsung teringat sumur tua di belakang rumah. Beberapa detik kemudian Uci kembali sambil tersenyum kecil. "Kucing," katanya singkat. Hasan tahu perempuan itu berbohong. Tak ada suara kucing. Yang ada hanya suara gesekan berat tadi. Setelah beberapa menit berbasa-basi, Hasan pamit pulang. Namun rasa penasarannya justru semakin besar. Malam harinya hujan turun tipis. Sekitar pukul 11, Hasan kembali keluar rumah diam-diam. Gang kampung sudah sepi. Hanya suara jangkrik dan sesekali suara kereta malam dari kejauhan. Dengan langkah pelan, Hasan mendekati rumah Uci dari jalan belakang yang mengarah ke kebun pisang. Tanah masih basah oleh hujan sore. Ia berjalan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Dari balik pohon pisang, Hasan bisa melihat bagian belakang rumah Uci. Lampu dapurnya menyala redup, dan pintu belakang sedikit terbuka. Hasan menahan napas lalu mendekat perlahan. Suara aneh itu terdengar lagi. Gesekan panjang, berat, disertai suara air bergerak pelan. Hasan mengintip dari celah dinding dapur. Apa yang dilihatnya membuat tubuhnya langsung dingin. Uci sedang berdiri di depan pintu kayu tua yang tadi siang dilihat Hasan. Pintu itu sekarang terbuka sedikit. Dari dalam ruangan gelap itu keluar bau anyir yang sangat kuat. Uci membawa baskom berisi potongan daging mentah. Tangannya gemetar saat meletakkan baskom di lantai. Lalu, terdengar suara desisan panjang dari dalam ruangan. Shhh. Hasan langsung merinding. Perlahan sesuatu bergerak keluar dari gelap. Awalnya hanya bayangan hitam, lalu sisik besar mulai terlihat terkena cahaya lampu dapur. Hitam, basah, dan sangat besar. Napas Hasan tercekat. Seekor ular. Tubuhnya sebesar batang kelapa. Matanya merah gelap memantulkan cahaya. Makhluk itu melata perlahan mendekati baskom daging. Suara sisiknya bergesekan dengan lantai terdengar jelas dalam keheningan malam. Uci berdiri diam dengan wajah pucat. Bibirnya bergerak seperti membaca sesuatu. Hasan mundur perlahan sambil menahan napas. Tubuhnya gemetar hebat. Kini ia tahu semua cerita warga bukan sekadar gosip. Makhluk itu benar-benar ada. Tiba-tiba ular itu berhenti bergerak. Kepalanya terangkat perlahan. Lidah hitamnya menjulur ke udara. Lalu, kepalanya menoleh tepat ke arah Hasan bersembunyi. Mata merah itu seperti langsung menatapnya. Hasan membeku. Jantungnya terasa berhenti. Desisan ular itu terdengar lebih keras. Uci langsung menoleh ke arah luar dapur. Hasan refleks jongkok di balik semak. Napasnya memburu. Ia mendengar langkah kaki mendekat ke pintu belakang. Beberapa detik terasa sangat panjang. Hasan bahkan takut suara detak jantungnya terdengar. Lalu suara Uci terdengar pelan. "Siapa di luar?" Tak ada jawaban. Hanya suara angin malam. Hasan menahan tubuhnya agar tidak bergerak sedikit pun. Setelah beberapa saat, langkah Uci menjauh lagi. Hasan langsung mundur perlahan. Namun saat kakinya menginjak tanah basah, krek, ranting kecil patah. Suasana mendadak sunyi. Hasan langsung berlari. Dari belakang terdengar suara desisan panjang bercampur suara sesuatu bergerak cepat di tanah. Hasan terus berlari melewati kebun pisang tanpa berani menoleh. Dadanya sesak. Keringat dingin mengalir di lehernya. Saat sampai di rumah, ia langsung mengunci pintu rapat-rapat. Tangannya gemetar hebat. Malam itu Hasan duduk sendiri dalam gelap sambil membaca ayat kursi berulang-ulang. Bayangan mata merah ular itu terus muncul di kepalanya. Dan satu hal akhirnya benar-benar ia sadari. Setiap kematian di kampung Cibanteng memang bukan kebetulan. Seseorang sedang memberi makan sesuatu yang mengerikan. Pagi, setelah Bayu tidur di rumahnya, Hasan tidak bisa memejamkan mata lagi. Ucapan anak itu terus terngiang di kepalanya. Kalau nggak ada tumbal, dia ambil orang rumah. Kalimat itu membuat dada Hasan terasa berat sejak subuh. Di luar,
kampung Cibanteng mulai ramai seperti biasa. Suara motor terdengar dari jalan depan. Ibu-ibu menyapu halaman, pedagang sayur lewat sambil memanggil pembeli. Namun bagi Hasan, suasana kampung tidak lagi sama. Kini setiap wajah warga terlihat seperti sedang berjalan di dekat bahaya tanpa mereka sadari. Bayu duduk diam di teras rumah Hasan sambil memegang gelas teh hangat. Anak itu tampak sangat lelah. "Kamu mau pulang?" tanya Hasan pelan. Bayu langsung menunduk. Tak menjawab. Hasan menghela napas pelan. Ia tahu Bayu takut pulang ke rumahnya sendiri. Namun tidak mungkin anak itu terus tinggal di rumahnya tanpa menimbulkan pertanyaan warga. "Kalau ada apa-apa, datang ke sini," kata Hasan lembut. Bayu mengangguk kecil. Sebelum pulang, anak itu tiba-tiba berhenti di depan pintu. "Kang Hasan?" "Iya." "Jangan bilang ibu kalau saya cerita." Hasan memandang wajah pucat anak itu beberapa detik. "Iya." Bayu lalu pergi dengan langkah pelan menyusuri gang yang masih basah oleh hujan semalam. Hasan memperhatikannya sampai tubuh kecil itu menghilang di tikungan menuju rumah Uci. Hari itu, Hasan memutuskan mencari tahu lebih jauh tentang suami Uci. Menjelang siang, ia mendatangi rumah Pak Lurah yang sudah tua. Lelaki itu termasuk orang paling lama tinggal di kampung Cibanteng. Mereka duduk di teras sambil minum kopi. Hasan mulai pelan. "Pak, dulu suami Bu Uci itu seperti apa?" Pak Lurah tampak berpikir sejenak. "Bambang," Hasan mengangguk. Orangnya pendiam. Pak Lurah menatap jalanan kampung yang panas oleh matahari siang. Tapi hidupnya susah. Memang semiskin itu. Pak Lurah menghela napas. "Pernah sampai makan cuma sekali sehari." Hasan diam mendengarkan. Waktu Bayu kecil, istrinya sakit-sakitan. Utang banyak. Kerjaan gak tetap. Nah, mulai dari situ hidup mereka berubah. Pak Lurah mengecilkan suara. "Bambang sempat hilang 3 hari. Hasan langsung memperhatikan. "Hilang?" "Iya, katanya pergi kerja keluar kota." Tapi Pak Lurah menatap Hasan pelan. Pas pulang, dia beda. Hasan merasakan tengkuknya dingin. "Bedanya gimana?" Tatapannya aneh. Pak Lurah menelan ludah. Dan sejak itu uang mereka nggak pernah habis. Angin siang berembus pelan melewati halaman. Pak Lurah melanjutkan dengan suara lebih lirih. "Dulu pernah ada warga lihat Bambang bawa kepala kambing ke belakang rumah tengah malam." Hasan langsung teringat baskom darah yang pernah dilihatnya. Orang-orang mulai curiga. Pak Lurah mengangguk, tapi nggak ada yang berani ngomong. Kenapa? Karena setelah kaya, Bambang jadi sering bantu orang. Hasan pahit mendengar itu. Kebaikan yang dibangun dari ketakutan. Sebelum Hasan pulang, Pak Lurah sempat berkata pelan, "Kalau memang ada sesuatu di rumah itu, jangan nekat, Kang Hasan." "Maksud Bapak?" Pak Lurah menatap lurus ke arah Hasan. "Yang beginian biasanya nggak suka diganggu." Matahari mulai turun saat Hasan pulang. Namun pikirannya justru semakin gelap. Malam harinya suara kereta kembali terdengar panjang dari arah rel. Hasan duduk sendiri di rumah sambil memikirkan semua kejadian. Lalu ia teringat satu hal, buku utang. Setiap rentenir pasti punya catatan pinjaman. Dan kalau benar korban-korban itu dipilih, mungkin jawabannya ada di sana. Sekitar pukul 10 malam, Hasan keluar rumah diam-diam. Gang kampung sudah sepi, hanya suara televisi samar dari beberapa rumah dan bunyi jangkrik dari arah sawah. Ia berjalan pelan menuju rumah Uci melalui jalan samping yang gelap. Lampu rumah itu masih menyala, namun suasananya sunyi. Hasan memutari rumah sampai ke bagian belakang. Kali ini ia tidak mendekat ke dapur. Ia memilih mengintip dari jendela samping yang sedikit terbuka. Dari celah itu Hasan bisa melihat ruang tengah rumah Uci. Bayu sedang duduk diam di lantai sambil memeluk lutut. Wajah anak itu terlihat ketakutan. Sementara Uci berdiri di depan lemari kayu tua. Perempuan itu mengeluarkan sesuatu dari dalam lemari. Sebuah buku besar bersampul hitam. Hasan langsung memicingkan mata. Uci membuka buku itu perlahan. Dari tempat Hasan berdiri, ia bisa melihat banyak nama tertulis di dalamnya. Dan beberapa nama dicoret tinta merah. Jantung Hasan berdetak lebih cepat saat mengenali beberapa nama. Pak Rahmat, Ujang, Bu Sarti. Semua korban ada di sana. Tangan Hasan mulai dingin. Uci menyentuh salah satu nama sambil berbisik pelan. Hasan tidak bisa mendengar jelas. Namun setelah itu, lampu rumah berkedip kecil. Bayu langsung menutup telinganya sendiri. Dan dari arah belakang rumah, terdengar suara desisan panjang. Sssss. Hasan refleks mundur sedikit, namun matanya tetap menatap buku hitam itu. Tiba-tiba angin dingin berembus melewati jendela. Halaman belakang mendadak terasa sangat sunyi. Bahkan suara jangkrik pun hilang. Lalu Hasan melihat sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Tulisan di buku itu bergerak. Pelan, tinta merah pada nama korban seperti merembes sendiri membentuk garis panjang menyerupai sisik ular. Hasan membelalak ngeri. Uci menutup buku itu cepat-cepat. Lalu perempuan itu menoleh ke arah jendela. Hasan langsung merunduk. Napasnya tercekat. Langkah kaki terdengar mendekat. Pelan, Hasan menahan napas sambil bersembunyi di balik tembok luar rumah. Pintu belakang terbuka perlahan. Krek.
Hasan bisa mendengar suara napas Uci di dekat sana. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu, desisan itu terdengar lagi. Kali ini sangat dekat. Hasan perlahan melirik ke arah tanah, dan tubuhnya langsung kaku. Seekor ular kecil hitam sedang melata, hanya beberapa senti dari kakinya. Namun ular itu bukan ular biasa. Matanya merah, persis seperti makhluk besar yang pernah dilihat Hasan. Ular kecil itu mengangkat kepala perlahan ke arah Hasan. Lidahnya menjulur cepat. Hasan membaca ayat kursi dalam hati sambil mundur pelan. Tapi saat ia bergerak sedikit, ular itu tiba-tiba membuka mulutnya lebar, dan dari dalam rumah terdengar suara benda jatuh keras. Brak! Bayu menjerit, "Ibu!" Hasan spontan menoleh ke arah jendela. Dalam sepersekian detik itu, ular kecil tadi menghilang, lenyap begitu saja ke dalam gelap. Hasan langsung mundur menjauh dari rumah itu. Dadanya berdetak sangat keras. Saat sampai di ujung gang, ia masih mendengar suara tangisan Bayu dari dalam rumah. Malam itu Hasan akhirnya sadar, semua korban memang sudah dipilih sejak nama mereka ditulis di buku hitam itu. Utang bukan lagi soal uang, melainkan perjanjian nyawa. Dan semakin banyak orang meminjam, semakin besar sesuatu yang dipelihara Uci di belakang rumahnya. Sejak malam melihat ular besar itu, Hasan mulai hidup dalam rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia jadi sering mengunci pintu lebih awal. Setiap selesai sholat Isya, ia langsung pulang dan menghindari jalan belakang rumah Uci. Bahkan suara gesekan ranting tertiup angin saja kini mampu membuat dadanya berdegup keras. Namun di balik rasa takut itu, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Bayu. Anak itu hidup serumah dengan sesuatu yang mengerikan. Dan selama ini tidak ada seorang pun yang benar-benar menyadarinya. Malam itu hujan turun deras sejak maghrib. Listrik kembali padam di sebagian kampung. Rumah-rumah terlihat gelap, hanya diterangi lampu minyak dan cahaya lilin dari jendela. Hasan sedang duduk membaca Al-Quran ketika terdengar suara ketukan pelan di pintunya. Tok, tok. Hasan mengangkat kepala perlahan. Jam sudah hampir pukul 11 malam. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih pelan. Tok. Tok. Hasan mengambil senter lalu berjalan mendekati pintu. Siapa? Tak ada jawaban. Hanya suara hujan. Dengan hati-hati Hasan membuka pintu sedikit. Seseorang berdiri di depan rumahnya sambil basah kuyup terkena hujan. Sejak melihat buku hitam itu, Hasan tidak bisa hidup tenang lagi. Ia mulai merasa selalu diawasi. Saat berjalan ke musola, ia sering mendengar suara gesekan pelan di belakangnya. Ketika menoleh, gang kampung selalu kosong. Kadang saat malam, ia merasa ada sesuatu bergerak di atas atap rumahnya. Panjang, pelan, lalu hilang begitu saja. Hasan mulai sering membaca doa lebih lama selepas sholat. Namun rasa takut itu tidak benar-benar pergi. Karena sekarang ia tahu, korban berikutnya bisa siapa saja. Hari-hari di kampung Cibanteng semakin mencekam. Warga mulai takut meminjam uang pada Uci. Tetapi sebagian orang tetap datang diam-diam karena kebutuhan hidup. Ada yang untuk biaya sekolah anak. Ada yang untuk bayar kontrakan. Ada pula yang untuk menutup utang lama. Kemiskinan membuat rasa takut kalah oleh keadaan. Sore itu Hasan sedang duduk di warung kopi ketika Pak Darto datang tergesa-gesa. "Kang Hasan, ada apa?" Pak Darto duduk sambil menarik napas cepat. "Tadi saya lihat Bu Uci beli kambing hitam." Hasan langsung diam. "Dibawa ke rumah?" Pak Darto mengangguk. "Dan tadi siang Bayu nangis lagi di belakang rumah." Hasan merasa firasat buruk merambat pelan di dadanya. Hari itu adalah Selasa Kliwon. Sejak kecil Hasan sering mendengar cerita orang tua bahwa malam Selasa Kliwon bukan malam biasa. Banyak orang percaya batas antara dunia manusia dan dunia gaib terasa lebih tipis. Langit mulai gelap lebih cepat. Awan hitam menggantung berat di atas kampung.
Menjelang maghrib, angin bertiup dingin melewati gang-gang sempit. Anehnya, suara burung dan jangkrik perlahan menghilang. Kampung terasa terlalu sunyi. Selepas Isya, Hasan memutuskan sesuatu. Ia harus melihat apa yang sebenarnya dilakukan Uci malam itu. Bukan karena nekat, tetapi karena ia merasa kalau terus diam, akan ada korban lain. Sekitar pukul 11 malam, Hasan keluar rumah membawa senter kecil dan tasbih di sakunya. Gang kampung sudah kosong. Beberapa rumah bahkan mematikan lampu lebih awal. Hanya rumah Uci yang masih terang. Dari kejauhan, Hasan bisa melihat cahaya redup dari halaman belakang rumah itu. Ia berjalan memutar lewat kebun pisang seperti sebelumnya. Tanah terasa lembek karena hujan sore tadi. Saat mendekati rumah Uci, bau anyir mulai tercium lagi. Lebih kuat dari biasanya. Hasan berjongkok di balik pohon pisang sambil mengintip pelan. Di halaman belakang rumah, dekat sumur tua itu, Uci sedang duduk bersila. Perempuan itu memakai baju hitam panjang. Rambutnya terurai. Di depannya ada beberapa lilin dan baskom besar berisi darah. Seekor kambing hitam terikat di samping sumur. Hewan itu terus mengembik pelan seperti ketakutan. Hasan menahan napas. Angin malam mendadak terasa sangat dingin. Uci mulai berkomat-kamit membaca sesuatu. Suaranya pelan dan tidak jelas. Namun semakin lama, suara itu terdengar seperti orang menangis. Api lilin bergoyang keras, meski angin hampir tidak ada. Lalu, air dalam sumur bergerak. Pelan. Melingkar. Hasan merasakan bulu kuduknya berdiri. Suara gesekan mulai terdengar dari dalam sumur. Sss. Kambing hitam itu mendadak meronta liar. Matanya membelalak ketakutan. Uci tetap duduk diam sambil membaca mantra. Dan perlahan, sesuatu muncul dari dalam sumur. Awalnya hanya kepala hitam besar, licin, basah. Lalu tubuh panjang bersisik mulai melata keluar sedikit demi sedikit. Hasan langsung menahan mulutnya sendiri agar tidak bersuara. Ular itu jauh lebih besar dari yang pernah ia lihat. Kepalanya hampir sebesar ember. Matanya merah gelap seperti bara dalam abu. Tubuhnya melingkar di sekitar sumur sambil mengeluarkan suara desisan panjang. Sss. Udara malam terasa semakin berat. Hasan bahkan sulit bernapas. Uci menundukkan kepala dalam-dalam. Maaf. Suara perempuan itu terdengar gemetar. Saya belum dapat lagi. Ular itu mengangkat kepalanya perlahan. Lidah hitamnya menjulur ke arah Uci. Lalu suara aneh terdengar. Bukan dari mulut ular, tetapi seperti langsung masuk ke kepala Hasan. Lapar. Hasan membeku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Uci mulai menangis pelan. Saya masih cari. Kambing hitam di samping sumur tiba-tiba menjerit keras. Dalam satu gerakan cepat, ular itu menerkam. Suara tulang patah terdengar jelas di tengah malam. Darah memercik ke semen dekat sumur. Hasan menutup mulutnya kuat-kuat. Tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa lemas. Ular besar itu melilit kambing perlahan sambil menelannya sedikit demi sedikit. Suara gesekan sisiknya memenuhi halaman belakang. Uci masih menangis sambil menunduk. Jangan ambil anak saya. Suara perempuan itu lirih sekali. Hasan langsung menatap ke arahnya. Anaknya. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara Bayu menjerit. Ibu. Uci langsung berdiri panik. Namun ular itu bergerak cepat menghadang. Kepalanya terangkat tinggi di depan perempuan itu. Desisannya semakin keras. Hasan bisa melihat wajah Uci yang pucat ketakutan. Untuk pertama kalinya perempuan itu tidak terlihat seperti rentenir kaya yang ditakuti warga. Ia terlihat seperti orang putus asa. Orang yang terjebak sesuatu yang tidak bisa ia hentikan. Bayu kembali menjerit dari dalam rumah. Ibu, tolong. Tanpa sadar Hasan bergerak maju satu langkah. Hasan terus berlari menembus kebun pisang malam itu. Napasnya memburu. Kakinya beberapa kali terpleset tanah basah, tetapi ia tidak berani berhenti. Di belakangnya suara gesekan besar masih terdengar. Cepat, mendekat. Shh. Desisang panjang itu terasa seperti tepat di belakang telinganya. Hasan terus membaca ayat kursi dengan suara gemetar. Hujan mulai turun lagi.
Rintiknya berubah deras hanya dalam beberapa menit. Petir menyambar langit kampung Cibanteng, sampai ganggang kecil terlihat putih sesaat. Hasan akhirnya sampai di halaman musola. Tubuhnya lemas. Ia langsung masuk sambil menutup pintu kayu keras-keras. Napasnya terputus-putus. Suara hujan mengguyur atap seng seperti ribuan batu kecil dilempar bersamaan. Beberapa detik Hasan hanya duduk di lantai musola sambil memegang dadanya sendiri. Lalu, sunyi. Suara gesekan itu hilang, namun Hasan masih bisa merasakan hawa dingin memenuhi ruangan. Ia mengangkat kepala perlahan ke arah jendela musola, dan di luar sana, sesuatu bergerak melewati halaman. Panjang, hitam. Bayangannya terlihat samar di terpa kilat. Hasan langsung membaca doa lebih keras. Bayangan itu berhenti sebentar di depan musola, kemudian perlahan menghilang ke arah gelap kampung. Malam terasa sangat panjang. Hasan tidak pulang sampai azan subuh terdengar. Pagi harinya, kampung Cibanteng gempar lagi. Kabar menyebar cepat dari mulut ke mulut. Rumah Uci terbakar sebagian tengah malam. Warga langsung berdatangan ke sana. Asap hitam masih terlihat dari bagian belakang rumah. Bau kayu hangus bercampur sesuatu yang anyir memenuhi udara. Hasan ikut berjalan bersama warga. Dadanya masih terasa berat sejak semalam. Saat sampai di depan rumah Uci, orang-orang langsung berbisik-bisik ketakutan. Bagian dapur rumah itu hangus, atap belakang runtuh sebagian. Dan sumur tua di belakang rumah kini tertutup puing gosong. Ya Allah, semalam katanya ada suara teriakan. Ada yang lihat ular besar masuk sawah. Bisik-bisik warga semakin ramai. Namun Hasan langsung mencari satu orang, Bayu. Anak itu duduk diam di teras rumah tetangga sambil diselimuti sarung. Wajahnya pucat, matanya kosong. Hasan segera menghampiri. Bayu. Anak itu perlahan menoleh. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia langsung memeluk Hasan erat. Tubuh kecilnya gemetar. Ibu di dalam. Suara Bayu pecah. Hasan langsung menatap rumah yang setengah terbakar itu. Beberapa warga sedang membantu polisi kampung masuk ke dalam. Tak lama kemudian terdengar suara orang beristighfar keras. Jenazah Uci ditemukan di kamar belakang. Tubuhnya tidak terbakar, namun wajahnya pucat kebiruan. Dan di lehernya, ada bekas lilitan besar menghitam, persis seperti korban-korban sebelumnya. Warga langsung ketakutan. Beberapa ibu menangis sambil membaca doa. Pak Darto mendekati Hasan dengan wajah tegang. Kang, Hasan menoleh pelan. Ini bukan kebakaran biasa. Hasan diam, karena ia tahu itu benar. Siang harinya hujan berhenti. Langit kampung Cibanteng terlihat pucat dan suram. Jenazah Uci dimakamkan cepat sebelum maghrib. Tak banyak warga yang datang mendekat. Sebagian hanya melihat dari jauh. Tak ada lagi rasa hormat seperti dulu saat Uci masih hidup. Yang tersisa hanya ketakutan dan rasa bersalah, karena selama ini mereka memilih diam. Malam pertama setelah kematian Uci terasa sangat berbeda. Rumah besar bercat hijau itu akhirnya gelap. Tidak ada lampu menyala, tidak ada suara motor keluar masuk. Namun justru karena itulah, suasana kampung terasa semakin menyeramkan. Selepas Isya, Hasan duduk bersama Bayu di teras musola. Anak itu masih diam sejak siang. Tatapannya kosong ke arah rel kereta di kejauhan. Kamu lapar? Tanya Hasan pelan. Bayu menggeleng. Beberapa saat mereka hanya mendengar suara jangkrik dan kereta malam yang melintas jauh. Lalu Bayu akhirnya bicara. Ibu sebenarnya mau berhenti. Hasan menoleh. Bayu menunduk. Semalam ibu bilang udah capek. Suara anak itu mulai bergetar. Ibu takut saya diambil. Hasan menarik napas pelan. Bayu melanjutkan dengan mata berkaca-kaca. Dulu ayah janji bakal kasih tumbal terus, supaya kami kaya. Tapi lama-lama, Bayu menangis kecil. Makhluk itu gak pernah puas. Hasan memejamkan mata sejenak. Kini semuanya jelas. Pesugihan itu awalnya dipilih karena kemiskinan, karena putus asa, karena takut hidup susah. Namun setelah perjanjian dimulai, semuanya berubah menjadi rantai panjang yang memakan nyawa. Dan akhirnya, Uci sendiri menjadi korban terakhir. Malam semakin larut. Angin dingin bertiup pelan melewati halaman musola. Tiba-tiba Bayu menegang. Matanya melihat ke arah jalan gelap menuju rumahnya. Kang Hasan, ada apa? Bayu menunjuk dengan tangan gemetar. Hasan langsung menoleh. Di ujung gang, sesuatu tampak bergerak perlahan. Panjang, hitam,
melata melewati bayangan rumah warga. Hasan langsung berdiri, jantungnya berdetak keras. Namun kali ini, bayangan itu tidak mendekat. Ia hanya bergerak perlahan menuju arah sawah belakang kampung. Saat kilat menyambar langit, Hasan sempat melihat tubuh besar bersisik hitam menghilang di antara kabut sawah, lalu lenyap, begitu saja. Dan setelah malam itu, tak pernah ada lagi suara desisan di kampung Cibanteng. Hari-hari perlahan kembali normal. Warga mulai berani ronda lagi, warung kopi kembali ramai. Anak-anak bermain di gang menjelang maghrib. Namun rumah Uci tetap kosong, tak ada yang berani membelinya. Cat hijaunya mulai kusam dimakan hujan dan panas. Rumput liar tumbuh di halaman. Kadang saat malam tertentu, beberapa warga masih mendengar suara gesekan samar dari arah belakang rumah. Tetapi, tak ada yang berani memeriksa. Bayu akhirnya tinggal bersama Hasan dan belajar di pesantren kecil luar kampung. Anak itu perlahan berubah lebih tenang, meski matanya kadang masih menyimpan ketakutan lama. Suatu sore, saat Hasan dan Bayu duduk di depan musola melihat kereta melintas, Bayu bertanya pelan, "Kang, iya, kalau dulu ibu nggak pilih jalan itu, apa hidup kami bakal tetap susah?" Hasan diam beberapa saat. Angin sore berembus lembut membawa bau sawah basah. "Kemungkinan iya," jawab Hasan pelan. Bayu menunduk. Tapi Hasan menatap rel kereta yang memanjang jauh. Hidup susah tidak selalu menghancurkan manusia. Yang menghancurkan itu ketika seseorang mulai mengorbankan orang lain demi dirinya sendiri. Bayu terdiam lama. Kereta sore melintas dengan suara gemuruh panjang. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua teror itu terjadi, Hasan merasa suara kereta itu tidak lagi terdengar seperti jeritan manusia.